Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin tidak Anda sadari. Sebuah permainan tak terlihat sedang berlangsung tepat saat Anda menyaksikan tayangan ini. Sebagian besar orang tidak pernah menyadari adanya permainan ini, apalagi mempelajari aturan-aturannya. Akibatnya, mereka menghabiskan seluruh hidupnya dengan bekerja keras, berjuang mati-matian mencari nafkah, namun tetap saja merasa terperangkap. Terjebak oleh tumpukan tagihan, oleh bayang-bayang ketakutan, dan oleh perasaan bahwa kesuksesan selalu menjadi milik orang lain. Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan yang cukup lugas. Apakah Anda sungguh percaya bahwa orang-orang kaya mencapai posisi mereka hanya karena mereka memiliki kenalan yang berkuasa? Atau mungkinkah ada rahasia yang jauh lebih mendalam yang selama ini tidak pernah ada yang memberitahu Anda? Kebenaran ini bagi sebagian orang mungkin terasa tidak nyaman. Namun bagi yang lain, ini bisa menjadi pembebasan. Kebanyakan orang tidak menjadi miskin karena ketiadaan peluang. Mereka miskin karena ketiadaan strategi emosional. Uang bukan tentang siapa yang Anda kenal, melainkan jauh lebih tentang bagaimana Anda berpikir, membuat keputusan, dan bertindak di bawah tekanan. Ingatlah ungkapan ini, uang tidak mengejar mereka yang membutuhkannya, uang mengejar mereka yang siap. Dan persiapan itu bermula dari pikiran Anda, bukan dari isi kantong Anda. Saya sendiri mempelajarinya sejak dini dengan cara yang sangat sulit. Saya tumbuh dalam lingkungan yang selalu diselimuti ketidakstabilan emosional. Ada masa dalam hidup saya ketika ketegangan di rumah begitu mencekik, sampai-sampai rasa takut menjadi hal yang lumrah. Saya tidak pernah tahu apakah hari itu akan berakhir dengan keheningan yang menyesakkan atau dengan pertengkaran. Dan secara finansial, keamanan finansial sama sekali tidak ada. Saya masih ingat suatu hari Thanksgiving di mana tidak ada sebutir nasi pun di meja. Saat itu saya hanyalah seorang anak muda yang berusaha memahami mengapa hidup terasa begitu tidak adil. Sampai suatu ketika, seorang asing muncul di depan pintu dengan beberapa kantong makanan. Kejadian itu mengubah sesuatu dalam diri saya untuk selamanya. Bukan hanya rasa syukur yang saya rasakan. Itu adalah sebuah keputusan tanpa suara. Saya tidak akan pernah lagi menggantungkan hidup pada belas kasihan takdir. Beberapa tahun kemudian, saya bekerja sebagai petugas kebersihan, membersihkan lantai-lantai gedung. Dengan penghasilan yang sangat minim, hidup di ambang batas. Secara statistik, orang yang memulai hidup dengan cara ini cenderung mengulang pola yang sama selama berpuluh-puluh tahun. Riset menunjukkan bahwa sebagian besar orang tetap berada dalam kelompok pendapatan yang sama sepanjang hidup mereka, bukan karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena pengkondisian emosional. Mereka mengaitkan uang dengan rasa bersalah, ketakutan, risiko, atau rasa sakit yang mendalam. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana hanya dengan memikirkan uang, tubuh Anda langsung menegang? Seolah-olah menjadi makmur itu sebuah bahaya. Pada masa-masa itulah saya mendengar seorang pria berbicara tentang sesuatu yang belum pernah diajarkan siapapun kepada saya. Kesuksesan selalu meninggalkan jejak. Dia mengatakan bahwa jika Anda mempelajari cara berpikir, mengambil keputusan, dan mengelola emosi orang-orang sukses, Anda tidak akan membutuhkan keberuntungan. Kata-kata itu benar-benar mengubah cara pandang saya. Karena selama ini, saya selalu percaya bahwa kesuksesan hanya diperuntukkan bagi mereka yang punya koneksi, nama belakang yang terpandang, atau keuntungan tak terlihat lainnya. Ternyata, itu tidak benar. Ada sebuah kalimat yang bisa mengubah seluruh cara pandang Anda. Anda tidak perlu mengenal orang-orang berkuasa untuk menjadi kaya. Anda perlu menjadi berkuasa dari dalam diri Anda. Orang-orang yang berkuasa akan tertarik pada kejelasan, energi, visi, dan konsistensi yang Anda miliki.
Tidak ada yang mau menginvestasikan waktu pada seseorang yang selalu dalam mode korban, selalu mengeluh tentang pemerintah, atasan mereka, kondisi ekonomi, atau nasib buruk yang menimpa mereka. Izinkan saya bertanya sesuatu yang hampir tidak ada seorang pun berani menanyakan pada diri mereka sendiri. Jika hari ini ada seorang tokoh berkuasa bertemu dengan Anda, apakah individu tersebut akan mempercayai Anda? Apakah mereka akan mempercayai keputusan-keputusan Anda, disiplin Anda, kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah tanpa panik? Karena kekayaan di atas segalanya adalah sebuah hadiah bagi mereka yang mampu memecahkan masalah dalam skala yang besar. Kebanyakan orang mengaku ingin kaya, namun menjalani hidup dengan membuat keputusan-keputusan kecil yang selalu dipandu oleh ketakutan sesaat. Mereka menghabiskan uang untuk meredakan emosi, menghindari investasi dalam pengetahuan, menjauhi percakapan yang sulit, dan menyebut semua itu sebagai kehati-hatian. Namun, studi tentang perilaku keuangan menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Keputusan-keputusan finansial lebih bersifat emosional sebelum menjadi rasional. Mereka yang tidak menguasai emosinya tidak akan pernah bisa menguasai uang. Lihatlah apa yang terjadi pada sebagian besar orang. Seseorang bangun dengan lelah, bekerja sepanjang hari, pulang ke rumah dalam keadaan kelelahan, menyalakan televisi atau ponsel untuk mematikan pikiran, mengulangi rutinitas ini selama bertahun-tahun, dan kemudian bertanya-tanya mengapa hidup mereka tidak kunjung berubah. Ini bukan karena kurangnya kemampuan, ini adalah kurangnya kesadaran. Sebuah kalimat penting untuk Anda ingat. Mereka yang tidak mengendalikan fokus diri berarti menyerahkan masa depan mereka kepada pihak lain. Mungkin Anda tidak mengenal siapapun yang berkuasa hari ini. Saya pun tidak. Namun titik balik itu bukan terletak pada seseorang, melainkan pada sebuah keputusan. Keputusan untuk berhenti hidup dalam mode otomatis. Keputusan untuk mempelajari bagaimana uang, emosi, dan identitas saling terkait dan bekerja bersama. Karena selama Anda percaya bahwa kekayaan berasal dari faktor eksternal, ia akan selalu berada di luar jangkauan Anda. Ada sebuah pola yang terus berulang pada hampir setiap manusia. Ketakutan akan merasa tidak cukup, takut berbuat salah, takut kehilangan, takut dihakimi. Dan ketakutan inilah yang menyebabkan banyak orang bermain aman atau tidak berani mengambil langkah besar. Mereka tidak berani meminta kenaikan gaji. Mereka tidak berani memulai proyek baru. Mereka tidak berani berinvestasi pada diri mereka sendiri, dan kemudian mereka menyebutnya sebagai kehati-hatian. Padahal kehati-hatian yang berlebihan hanyalah ketakutan yang menyamar. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dengan sangat gamblang. Orang-orang yang membangun kekayaan secara konsisten bukanlah mereka yang paling cerdas, bukan pula mereka yang punya banyak koneksi. Mereka adalah orang-orang yang belajar untuk bertindak terlepas dari rasa takut yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang memutuskan untuk berkembang secara emosional sebelum berkembang secara finansial. Karena uang hanyalah sebuah penguat dari siapa diri Anda sebenarnya. Jika Anda adalah orang yang bingung, uang akan membawa lebih banyak kebingungan. Jika Anda adalah orang yang disiplin, uang akan membawa kebebasan. Dalam bagian yang pertama ini, saya ingin Anda memahami satu hal mendasar. Penghalang sejati antara Anda dan uang bukanlah faktor eksternal. Bukan kondisi ekonomi, bukan pemerintah, dan juga bukan karena Anda tidak memiliki koneksi. Ini adalah cerita yang Anda sampaikan pada diri sendiri setiap hari tentang siapa Anda dan apa saja yang mungkin Anda capai. Dan sampai cerita itu berubah, tidak ada koneksi orang berkuasa yang akan menyelamatkan Anda. Ingatlah kalimat terakhir ini. Sebelum Anda mencari orang-orang berkuasa, jadilah seseorang yang tidak dapat diabaikan.
Itu dimulai sekarang dari dalam diri Anda. Jika Anda telah mengikuti sampai sejauh ini, saya tahu persis apa yang sedang berkecamuk di benak Anda. Satu sisi dari diri Anda mungkin berpikir, ini masuk akal, tapi akankah ini berhasil untuk orang seperti saya? Dan sisi lain merasa takut untuk kembali bersemangat, hanya untuk kemudian merasakan frustrasi lagi. Konflik internal semacam ini jauh lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Penelitian tentang perilaku manusia menunjukkan bahwa otak lebih memilih rasa sakit yang sudah dikenal daripada kemungkinan perubahan yang tidak pasti. Itulah mengapa begitu banyak orang tetap terjebak dalam kehidupan yang tidak mereka sukai. Bukan karena tidak memiliki impian, melainkan karena takut akan ketidaknyamanan dalam sebuah transformasi. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya menanyakan sesuatu yang sederhana, namun sangat penting. Jika konten ini telah membuat Anda merenung sejauh ini, silakan klik tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini mungkin terlihat seperti hal kecil, namun bagi saluran ini, dampaknya sangatlah besar. Isyarat ini membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang hari ini berada persis di posisi Anda selama bertahun-tahun, ingin berubah, namun tanpa arah yang jelas. Saat Anda memberikan dukungan, Anda tidak hanya membantu saluran ini, Anda juga membantu seseorang yang bahkan belum tahu bahwa mereka membutuhkan pesan ini. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari bagian ini. Sebagian besar orang percaya bahwa individu kaya selalu memikirkan uang. Itu keliru. Orang-orang kaya memikirkan nilai, dampak, dan daya ungkit. Sementara itu, orang-orang yang terperangkap secara finansial hanya memikirkan cara untuk bertahan hidup. Dan inilah perbedaan yang mencolok. Mereka yang hanya memikirkan bertahan hidup akan membuat keputusan jangka pendek, sedangkan mereka yang memikirkan nilai akan membangun keputusan yang membuahkan hasil selama berpuluh-puluh tahun. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman. Ketika Anda menerima uang, apakah yang pertama kali terlintas di benak Anda adalah bagaimana cara membelanjakannya atau bagaimana cara melipat gandakannya? Tidak ada jawaban benar atau salah, yang ada hanyalah sebuah kesadaran. Studi dalam psikologi finansial menunjukkan bahwa orang-orang yang membangun kekayaan mengaitkan uang dengan keamanan jangka panjang, sementara sebagian besar orang lain mengaitkan uang dengan kelegaan emosional sesaat. Itulah sebabnya banyak orang bekerja sepanjang hidup mereka, namun tetap hidup di ambang batas kemiskinan. Saya sendiri pernah berada di posisi itu. Ada suatu periode ketika saya bekerja tanpa lelah, melompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dengan keyakinan bahwa semua masalah akan teratasi dengan usaha fisik. Sampai pada suatu hari, tubuh saya benar-benar tumbang, kelelahan, tekanan, dan malam-malam tanpa tidur. Saat itulah saya memahami sesuatu yang mengubah segalanya. Kerja keras tanpa arah yang jelas hanyalah akan menguras tenaga dan waktu. Tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, jika Anda tidak belajar mengarahkan energi Anda, hasilnya akan selalu terbatas. Sebuah kalimat untuk Anda ingat baik-baik. Bukan kuantitas usaha yang akan mengubah hidup Anda, melainkan kualitas keputusan yang Anda ulang setiap hari. Orang-orang yang tidak mengenal tokoh berkuasa seringkali jatuh ke dalam perangkap, berusaha melakukan semuanya sendirian. Mereka percaya bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Namun, data menunjukkan hal yang sebaliknya. Orang-orang sukses belajar lebih cepat karena mereka mencari mentor, membaca buku, mengikuti pelatihan, dan berada di lingkungan yang memperluas wawasan mereka. Mereka menghemat waktu melalui proses belajar. Disinilah sebuah poin krusial muncul, identitas. Anda tidak bertindak berdasarkan tujuan Anda. Anda bertindak berdasarkan siapa diri Anda yang sesungguhnya dalam keyakinan Anda.
Jika jauh di lubuk hati Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang tidak pernah beruntung, tidak terlahir untuk hal ini, atau tidak paham soal uang, tindakan Anda akan selalu mengonfirmasi identitas tersebut. Otak menyukai konsistensi. Ia akan menyabotase Anda demi membuktikan bahwa cerita Anda itu benar. Pikirkanlah bersama saya. Sudah berapa kali Anda memulai sesuatu dengan penuh motivasi, namun meninggalkannya begitu saja setelah beberapa minggu? Misalnya, olahraga di pusat kebugaran, mengikuti kursus, memulai sebuah proyek, atau mengatur keuangan. Itu bukan karena kurangnya kemauan keras. Studi menunjukkan bahwa kemauan keras itu terbatas. Yang mempertahankan hasil adalah identitas dan lingkungan. Ketika Anda mengubah siapa yang Anda yakini sebagai diri Anda, perilaku Anda akan berubah hampir secara otomatis. Saya melihat hal ini terjadi secara jelas pada sosok Arnold Schwarzenegger. Dia tidak berasal dari keluarga yang berkuasa atau negara yang kaya, namun dia memiliki sesuatu yang langka, identitas yang teguh dan tidak tergoyahkan. Ketika orang lain melihat batasan, dia melihat berbagai kemungkinan. Dia tidak bertanya, bagaimana jika ini gagal? Melainkan, bagaimana cara saya membuatnya berhasil? Pola pikir ini tidak hanya membangun kekayaan, ia juga membangun pengaruh. Dan pengaruh secara alami akan menarik orang-orang yang berkuasa. Sekarang izinkan saya berbicara terus terang kepada Anda. Ketakutan paling umum yang dimiliki banyak orang terkait uang bukanlah kehilangan, melainkan perubahan itu sendiri. Mengubah rutinitas, mengubah hubungan, mengubah bagaimana mereka dipersepsikan orang lain. Banyak yang takut untuk berkembang dan kemudian menjauh dari orang-orang terkasih. Yang lain takut akan kegagalan di mata publik. Apa ketakutan sejati Anda? Kehilangan rasa aman atau kehilangan penerimaan dari orang lain? Ada sebuah pernyataan yang kuat yang perlu kita renungkan. Anda bisa berusaha menyenangkan banyak orang, atau Anda bisa membangun kekayaan, namun sangat jarang Anda bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Ini bukan berarti Anda harus meninggalkan siapapun, melainkan berhenti mencari persetujuan dari orang lain untuk berkembang. Mari kita lihat contoh nyata di zaman modern ini. Seseorang pulang ke rumah dan menghabiskan waktu 2 jam setiap hari untuk berselancar di media sosial tanpa tujuan yang jelas. 2 jam setiap hari selama setahun bisa berarti ratusan jam yang terbuang. Sekarang, bayangkan jika Anda menggunakan sebagian kecil saja dari waktu itu untuk mempelajari sebuah keahlian yang berharga, meningkatkan kemampuan komunikasi Anda, memahami dasar-dasar keuangan, atau mengembangkan proyek sampingan. Secara statistik, individu yang melakukan hal ini selama 12 bulan berturut-turut akan secara drastis meningkatkan peluang penghasilan mereka. Bukan karena keajaiban, melainkan karena penempatan posisi yang strategis. Berikut adalah sebuah tantangan unik untuk materi ini, dan saya ingin Anda menanggapinya dengan serius. Selama 30 hari ke depan, sebelum Anda membelanjakan uang sekecil apapun, tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan memperkuat atau justru melemahkan masa depan saya? Ini bukan tentang menghukum diri sendiri, ini tentang membangun kesadaran. Pada akhir periode ini, Anda akan menyadari sesuatu yang sangat kuat. Kendali itu tidak datang dari luar, melainkan selalu berada dalam keputusan-keputusan Anda. Ingatlah pernyataan penutup dari bagian ini. Orang-orang berpengaruh tidak akan muncul saat Anda membutuhkan mereka. Mereka akan muncul saat Anda sudah benar-benar siap. Dan persiapan itu dimulai dengan kesadaran sehari-hari. Ada satu titik dalam kehidupan hampir setiap orang dewasa ketika mereka menyadari sesuatu yang menyakitkan. Bekerja lebih keras saja sudah tidak lagi cukup. Pernahkah Anda merasakan hal itu? Anda terus memacu diri, mendedikasikan diri, bekerja lembur, mencoba menjadi bertanggung jawab,
Namun rasanya seperti berlari di atas treadmill tanpa pernah mencapai tujuan. Itu bukan nasib buruk, itu adalah model yang rusak. Dan tidak ada yang memperingatkan Anda tentang ini. Sebagian besar orang telah dibiasakan untuk percaya bahwa penghasilan hanya datang dari menukar waktu dengan uang. Namun, penelitian tentang mobilitas finansial menunjukkan bahwa inilah model yang justru menjebak banyak orang. Waktu itu terbatas, energi juga terbatas, tapi nilai yang dirasakan tidak. Orang-orang yang membangun kekayaan belajar untuk memisahkan upaya dari imbalan. Mereka bertanya, bagaimana saya bisa menghasilkan nilai lebih tanpa harus mengorbankan lebih banyak waktu dalam hidup saya? Sebuah ungkapan yang perlu diingat, mereka yang hanya menjual waktu akan selalu ditentukan harganya oleh orang lain. Sementara mereka yang menjual nilai, merekalah yang mendefinisikan permainan mereka sendiri. Saya mempelajari ini dengan mengamati berbagai pola. Saya melihat orang-orang brilian yang hancur secara finansial dan orang-orang biasa yang justru hidup makmur. Perbedaannya bukan pada bakat, melainkan pada fokus. Orang-orang yang berhasil makmur belajar sejak dini untuk memposisikan diri sebagai pemecah masalah. Mereka memahami permasalahan nyata yang dihadapi orang-orang, lalu menawarkan solusi yang jelas. Uang hanyalah konsekuensi dari tindakan tersebut. Ini adalah kesalahan umum, menunggu rasa percaya diri sebelum bertindak. Kepercayaan diri tidak mendahului tindakan. Ia justru lahir dari tindakan itu sendiri. Studi neuroscience menunjukkan bahwa otak menciptakan rasa aman setelah Anda bertindak dan berhasil melewati pengalaman tersebut. Jika Anda menunggu untuk merasa siap, Anda akan menunggu selamanya. Orang-orang sukses bertindak bahkan ketika mereka merasa tidak yakin, tetapi mereka berkomitmen. Izinkan saya menceritakan sesuatu yang sangat membekas dalam perjalanan hidup saya. Ada suatu masa ketika saya bepergian dari satu kota ke kota lain, berbicara di hadapan audiens kecil, kadang-kadang hanya dihadiri beberapa lusin orang. Tidak ada kemewahan, tidak ada jaminan. Banyak malam saya tidur di mobil atau tempat-tempat seadanya demi menghemat uang. Dalam salah satu perjalanan itu, setelah sebuah acara yang nyaris kosong, saya duduk sendirian dan bertanya-tanya, apakah semua ini ada gunanya? Namun, sesuatu di dalam diri saya berkata bahwa menyerah pada saat itu akan jauh lebih menyakitkan daripada melanjutkannya. Saya tidak punya orang-orang berpengaruh di sisi saya. Yang saya miliki hanyalah sebuah pesan dan sebuah keputusan. Saya terus melangkah. Bertahun-tahun kemudian, pesan yang sama itu mencapai jutaan orang. Bukan karena saya istimewa, tetapi karena saya konsisten saat saya masih tak terlihat. Sebagian besar orang menyerah pada permainan di titik itu. Saat tidak ada yang bertepuk tangan, saat tidak ada pengakuan, saat seolah-olah hanya merekalah yang mencoba. Pernyataan yang menggugah, kesuksesan dibangun dalam keheningan dan akan terungkap di depan umum. Jika Anda membutuhkan tepuk tangan untuk terus melangkah, Anda tidak akan pernah mencapai jauh. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang hampir tidak seorang pun ingin hadapi, pola keuangan keluarga. Statistik menunjukkan bahwa keyakinan tentang uang diwarisi secara emosional. Jika Anda tumbuh besar dengan mendengar frasa seperti uang itu kotor, orang kaya itu serakah, atau itu bukan untuk orang seperti kita, ide-ide ini tidak hanya menetap di benak Anda, melainkan membentuk keputusan-keputusan Anda. Anda mungkin saja menghasilkan uang, tetapi Anda akan menemukan cara untuk kehilangannya jika Anda tidak memprogram ulang keyakinan-keyakinan tersebut. Saya telah melihat ini terjadi pada tokoh publik yang sangat berbakat. Mike Tyson, di puncak karirnya, menghasilkan jumlah uang yang absurd, jumlah yang sebagian besar orang tidak akan pernah lihat seumur hidup mereka.
Namun, ia kehilangan hampir segalanya. Itu bukan karena kurangnya peluang, melainkan karena kurangnya struktur emosional dan keputusan yang berkelanjutan. Uang tanpa kematangan emosional ibarat bahan bakar di tangan yang tidak siap. Hal ini membawa kita pada poin penting. Kekayaan yang berkelanjutan membutuhkan pengendalian diri, visi, dan tujuan. Orang-orang yang tidak tahu mengapa mereka menginginkan uang tidak akan pernah tahu bagaimana cara mempertahankannya. Ketika uang hanya menjadi status, alat perbandingan, atau pelarian emosional, ia akan mudah lenyap. Mari kita beralih ke sesuatu yang praktis, yang bisa diterapkan hari ini. Amati penghasilan Anda saat ini. Tidak peduli apakah itu tinggi atau rendah. Sekarang, amati berapa banyak dari penghasilan itu yang sepenuhnya bergantung pada waktu Anda. Berapa yang Anda hasilkan jika Anda sakit? Berapa yang masuk jika Anda berhenti selama 1 bulan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk menciptakan kejelasan. Kejelasan menciptakan kekuatan. Orang-orang yang membangun kebebasan finansial memulai dari hal-hal kecil. Sebuah proyek sampingan, keterampilan yang bisa menghasilkan uang, peningkatan yang jelas dalam cara mereka berkomunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mendiversifikasi sumber penghasilan mereka secara drastis mengurangi stres finansial dan meningkatkan rasa kendali atas hidup mereka. Dan kendali emosional berhubungan langsung dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Pernahkah Anda menyadari bagaimana ketakutan finansial dapat mencemari area kehidupan lainnya? Hubungan, kesehatan, harga diri. Studi dalam psikologi menunjukkan bahwa ketidakamanan finansial kronis meningkatkan kecemasan, sifat lekas marah, dan keputusan impulsif. Menyelesaikan masalah uang bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang kedamaian. Pikiran terakhir untuk Anda dari bagian ini, Anda tidak membutuhkan lebih banyak waktu. Yang Anda butuhkan adalah lebih banyak nilai. Dan nilai lahir ketika Anda memutuskan untuk berhenti bermain kecil-kecilan, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana orang biasa mulai menarik peluang dan koneksi yang kuat tanpa harus meminta bantuan, hanya dengan mengubah postur, bahasa, dan keputusan sehari-hari mereka. Ada sebuah pertanyaan yang memisahkan orang biasa dari mereka yang mulai menarik peluang langka. Bagaimana saya dipersepsikan ketika saya memasuki sebuah lingkungan? Sebagian besar orang tidak pernah memikirkan hal ini. Mereka masuk dengan bertanya, mengeluh, membenarkan diri, atau mencoba membuktikan sesuatu. Orang-orang yang berkembang masuk dengan menawarkan kejelasan, energi, dan solusi. Koneksi yang kuat tidak muncul dari kegigihan, melainkan dari penempatan posisi yang tepat. Penelitian tentang komunikasi dan kepemimpinan menunjukkan bahwa lebih dari separuh dampak yang kita buat berasal dari cara kita berbicara, bergerak, dan bereaksi di bawah tekanan, bukan dari isi harfiah kata-kata kita. Dengan kata lain, sebelum seseorang memutuskan untuk mempercayai Anda, orang itu merasakan kehadiran Anda. Dan perasaan itu dibangun oleh kongruensi atau keselarasan. Apakah Anda melakukan apa yang Anda katakan? Apakah Anda menuntaskan apa yang Anda mulai? Apakah Anda mempertahankan standar bahkan ketika tidak ada yang meminta pertanggungjawaban Anda? Sebuah frasa untuk Anda ingat, peluang tidak merespons kebutuhan, mereka merespons konsistensi. Saya melihat ini terjadi berulang kali sepanjang perjalanan saya. Ada suatu masa ketika saya mulai diundang untuk berbicara dengan para pemimpin, pengusaha, dan seniman. Bukan karena saya meminta akses, tetapi karena cara berpikir saya mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Orang-orang berpengaruh hidup dikelilingi oleh kebisingan. Mereka yang membawa kesederhanaan dan arah akan segera menonjol.
Ini adalah kesalahan umum bagi mereka yang ingin berkembang secara finansial, terlalu banyak bicara dan terlalu sedikit mendengarkan. Orang-orang yang berpengaruh lebih banyak mengamati daripada berbicara. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik. Mereka ingin memahami sebelum dipahami. Studi tentang negosiasi menunjukkan bahwa mereka yang mengajukan pertanyaan tepat secara drastis meningkatkan pengaruh dan kredibilitas mereka. Ketika Anda menunjukkan minat yang tulus, Anda akan menjadi mudah diingat. Sekarang izinkan saya menyentuh poin yang sensitif. Banyak orang mengatakan ingin menjadi kaya, tetapi mereka menolak tanggung jawab. Mereka menginginkan hasilnya tanpa menanggung beban keputusan. Mereka menginginkan kebebasan tanpa disiplin. Hal itu tidak ada. Pernyataan yang menggugah, kebebasan adalah buah dari tanggung jawab, bukan keberuntungan. Saya ingat betul suatu masa ketika jadwal saya sangat padat, undangan datang dari berbagai arah, dan saya harus belajar untuk mengatakan tidak. Mengatakan tidak pada hal yang baik demi melindungi apa yang luar biasa. Itu adalah salah satu keputusan paling sulit dan paling transformatif dalam hidup saya. Banyak orang melakukan sabotase diri karena mereka mengacaukan gerakan dengan kemajuan. Sibuk tidak berarti Anda sedang maju. Mari kita bicara langsung tentang uang. Sebagian besar orang hidup dalam mode reaktif. Mereka menerima, membelanjakan, dan berharap ada sisa. Orang-orang yang membangun kekayaan hidup dalam mode proaktif. Mereka memutuskan terlebih dahulu. Studi tentang perencanaan keuangan menunjukkan bahwa mereka yang menentukan tujuan untuk uang mereka sebelum menerimanya memiliki kendali emosional yang jauh lebih besar dan lebih sedikit impulsivitas. Perencanaan tidak menghilangkan kebebasan, justru menciptakan kebebasan. Bayangkan dua orang dengan penghasilan yang sama, katakanlah $1.000. Yang satu hidup dari gaji ke gaji, yang lain membangun keamanan. Perbedaannya bukan pada jumlahnya, melainkan pada perilaku yang berulang. Keputusan-keputusan kecil yang dibuat setiap hari menciptakan hasil yang sangat berbeda selama bertahun-tahun. Ada juga ketakutan akan penilaian. Banyak orang tidak berinvestasi pada diri mereka sendiri karena takut terlihat sombong, takut mendengar kritik, takut menonjol. Namun, menonjol adalah hal yang tidak bisa dihindari bagi mereka yang terus berkembang. Sebuah ungkapan untuk Anda ingat, jika Anda tidak dikritik, Anda mungkin tidak sedang bertumbuh. Orang-orang yang menarik koneksi kuat tidak berusaha untuk membuat orang terkesan. Mereka memberikan hasil. Mereka memenuhi tenggat waktu. Mereka secara konsisten melakukan lebih dari yang diharapkan. Mereka menangani masalah secara proaktif. Ini membangun reputasi. Dan reputasi adalah salah satu mata uang paling ampuh yang ada. Berikut adalah sebuah contoh yang terkini dan relevan. Bayangkan dua individu dalam peran yang sama. Yang satu hanya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang lainnya berupaya memahami dampak pekerjaannya, mengusulkan perbaikan, dan menangani masalah-masalah yang bahkan tidak diminta oleh siapapun. Secara statistik, individu yang terakhir ini lebih mungkin dipromosikan, direkomendasikan, atau diundang ke peluang-peluang baru. Bukan karena politik kantor, melainkan karena nilai yang jelas mereka tawarkan. Sebagai penutup bagian ini, sebuah pemikiran, individu-individu berpengaruh tidak mencari bakat yang putus asa. Mereka mencari sekutu yang dapat dipercaya. Begitu Anda menjadi seseorang yang dapat dipercaya, permainan akan berubah. Di segmen berikutnya dan terakhir, saya akan menutup siklus ini dengan menunjukkan bagaimana menyelaraskan keuangan, tujuan, dan identitas untuk membangun kekayaan tanpa kehilangan jati diri Anda, serta bagaimana mengubah semua ini menjadi jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada kekosongan senyap yang hanya sedikit orang berani mengakuinya.
Mereka mungkin bahkan menghasilkan lebih banyak uang, meningkatkan situasi hidup, memperoleh harta benda, namun mereka tetap merasa gelisah. Dan ketika ini terjadi, satu hal menjadi jelas. Uang tanpa tujuan tidaklah membebaskan, ia hanya mengalihkan perhatian. Kekayaan sejati dimulai ketika apa yang Anda bangun selaras dengan siapa diri Anda sebenarnya. Studi tentang kesejahteraan dan kebahagiaan mengungkap sesuatu yang mendalam. Melampaui tingkat keamanan finansial tertentu, apa yang paling mendalam memengaruhi kepuasan hidup adalah rasa makna, kemajuan, dan kontribusi. Mereka yang mengaitkan uang semata-mata dengan konsumsi cenderung mengalami ledakan kesenangan sesaat yang kemudian diikuti oleh kekosongan instan. Individu yang menghubungkan uang dengan dampak membangun motivasi yang langgeng, sebuah prinsip untuk dipegang teguh. Uang adalah pelayan yang sangat baik, tetapi tuan yang mengerikan. Saya belajar ini dengan mengamati secara cermat kehidupan yang tampak sempurna di permukaan namun rapuh di dalamnya. Orang-orang dengan pengakuan, akses, sumber daya, tetapi tanpa arah yang jelas. Dan saya juga menyaksikan kebalikannya. Individu yang memulai dari sangat sedikit namun memiliki nilai-nilai yang jelas, tumbuh secara kokoh dan berkelanjutan. Ketika tujuan membimbing, uang akan menemukan jalannya. Ada saatnya Anda harus memutuskan siapa diri Anda yang akan terbentuk melalui pilihan-pilihan yang Anda buat setiap hari. Ini bukan tentang skema besar atau rumit. Ini adalah tentang pola-pola. Apa yang Anda toleransi? Apa yang Anda ulangi? Apa yang Anda hindari? Kehidupan finansial Anda hanyalah cerminan dari hal-hal ini. Sebuah pernyataan yang sangat berpengaruh. Anda tidak akan naik ke tingkat aspirasi Anda. Anda akan jatuh ke tingkat standar Anda. Mari kita sintesiskan semua yang telah Anda dengar sejauh ini. Individu yang membangun kekayaan tanpa mengenal siapapun yang berkuasa melakukan 3 hal secara konsisten. Mereka menguasai emosi mereka terkait uang. Mereka menciptakan nilai sejati di dunia. Dan mereka menyelaraskan pertumbuhan finansial dengan pertumbuhan pribadi. Ketika ketiga elemen ini menyatu, koneksi yang tepat akan terwujud pada saat yang tepat. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya biarkan menggema di benak Anda mulai hari ini. Orang seperti apakah yang masa depan saya tuntut untuk saya menjadi saat ini juga? Lebih disiplin, lebih berani, lebih strategis, lebih bertanggung jawab? Karena masa depan tidak menghargai niat, ia menghargai identitas dalam tindakan. Saya pernah berada di titik terendah secara emosional dan finansial. Saya pernah merasakan ketakutan, ketidakamanan, keraguan. Saya pernah mempertanyakan apakah layak untuk terus maju. Yang menyelamatkan saya bukanlah individu yang berkuasa, melainkan sebuah keputusan yang kuat. Keputusan untuk tidak berkompromi pada visi saya. Keputusan untuk tumbuh bahkan ketika itu tidak nyaman. Keputusan untuk melayani lebih banyak, belajar lebih banyak, dan mengambil lebih banyak tanggung jawab. Dan inilah poin terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Kekayaan bukanlah sebuah tujuan. Ia adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi dari siapa Anda memilih untuk menjadi ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang bertepuk tangan, ketika tidak ada yang menjanjikan imbalan apapun. Satu pemikiran terakhir untuk Anda agar tidak pernah lupa, pada hari Anda berhenti mencari jalan pintas dan mulai membangun fondasi, hidup akan mulai merespons secara berbeda. Saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah berada di sini sampai sekarang. Jika Anda telah mendengarkan dengan saksama, itu bukan kebetulan. Anda tidak perlu mengenal siapapun yang berkuasa. Anda perlu menjadi seseorang yang mustahil untuk diabaikan. Dan ketika itu terjadi, permainan akan berubah. Sebelum apapun, saya ingin Anda menarik napas dalam-dalam sejenak.
bukan untuk menyimpulkan, melainkan untuk mencatat apa yang telah Anda dengar. Karena ketika sesuatu benar-benar penting, kita tidak hanya melanjutkannya, kita menyerapnya. Jika sebuah frasa tertentu telah menggema di dalam diri Anda, jangan abaikan itu. Biasanya, apa yang paling mengganggu kita adalah justru apa yang paling perlu didengar. Tidak ada yang Anda dengar di sini akan berhasil jika hanya tetap di pikiran Anda. Pengetahuan tanpa tindakan akan menjadi beban, tetapi ketika Anda menerapkannya, bahkan dalam keheningan, bahkan tanpa tepuk tangan, sesuatu mulai bergeser di dalam diri Anda. Dan ketika itu bergeser secara internal, dunia merespons secara eksternal. Itulah permainan yang sebenarnya. Anda tidak tiba di sini secara kebetulan. Individu yang siap untuk pertumbuhan merasakan panggilan batin ini, bahkan jika mereka tidak bisa mengartikulasikannya dengan sempurna. Setiap video, setiap refleksi, setiap keputusan sadar adalah satu langkah lagi yang Anda ambil dalam evolusi pribadi Anda. Bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan untuk menjadi lebih baik dari diri Anda kemarin. Saya sangat menghargai kehadiran Anda bersama saya sampai sekarang. Ini berbicara banyak tentang siapa diri Anda dan siapa Anda akan menjadi. Teruslah mengamati, teruslah bertanya, teruslah memilih untuk tumbuh, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Saya menantikan untuk berjumpa dengan Anda di video berikutnya.